Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa semuanya, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kita ini memiliki sifat rendah hati dan menjauhi sifat sombong. Karena rendah hati adalah sifat yang mulia, sedangkan sifat sombong adalah sifat yang tercela, yang banyak hadis menerangkan ancaman bagi orang yang sombong. Dinukil di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah wal Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, Keluaran Al-Maktabah Al-Anwariyah Sarang Rembang, halaman 92. Di sini dijelaskan tentang pentingnya kita ini memiliki sifat tawadhu, rendah hati, dan menjauhi sifat sombong. Wa 'alaika bitawaddu'i fa innahu min akhlaqil mu'minin. Hendaklah kalian semua memiliki sifat tawadhu, karena itu adalah akhlaknya orang beriman. Wa iyyaka wa takabbura fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Hindarilah sikap sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dia. Sedangkan bagi mereka yang sombong, Allah akan merendahkan derajat mereka. Jadi kita ini tawadhu, hakikatnya tidak merugikan diri kita, tidak merugikan diri kita, ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji atom. Jadi kecil, walaupun kecil, di dalam hatinya ada kesombongan, ada ancaman dia tidak masuk surga. Wa qala alaihi salam, al-kibru batarul haq, yakni raddah wa ghamtun nas, yakni ihtiqarahum. Beliau bersabda lagi, sikap sombong adalah menolak kebenaran dan dia suka menghina terhadap sesama manusia. Jadi dia dinasihati kebenaran, dia menolak, dan ketika dia berhubungan dengan manusia, dia suka menghina, suka merendahkan manusia. Wa man nadhara ila nafsihi bi'aini ta'zim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang melihat terhadap dirinya dengan kekaguman dan dia memandang orang lain dengan merendahkan, maka itu termasuk orang-orang yang sombong. Jadi dia menganggap dirinya itu orang yang hebat, sedangkan orang lain itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa. Maka ini termasuk minal mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Walil mutawaddi'ina wal mustakbirina amaratun tamayyaza ba'dhum an ba'd. Qala Allah ta'ala liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Ada beberapa tanda khusus yang membedakan sifat-sifat orang yang sombong dan orang yang rendah hati. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Allah berfirman, Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik. Dan di kitab ini juga menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang rendah hati dan juga orang yang sombong. Famin amarati tawaddu'i hubbul khumul wa karahatus syuhrah.
Dan ini ciri-ciri orang yang rendah hati, yaitu dia lebih senang menjadi orang yang tidak terkenal dan tidak populer. Jadi ya dia sukanya tidak suka dengan popularitas. Ya, orang-orang rendah hati sukanya seperti itu. Banyak sekali ulama-ulama kita yang memiliki sifat tawadhu'nya luar biasa, tidak mementingkan popularitas tapi lebih mementingkan menyebarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat. Contohnya seperti Gus Baha, kemudian Gus Qayyum, Gus Naji, kemudian banyak lagi, masih banyak sekali. Juga ulama-ulama pondok besar yang mungkin tidak tersorot oleh media, yang ulama itu kealimannya luar biasa tapi belum terkenal seperti itu masih banyak sekali. Termasuk ya guru saya Rama Yayu Ki Haji Umar Fatullah niku, itu tawadhu'nya luar biasa, tidak ingin populer, tidak ingin terkenal. Kemudian wa qabulul haqqi mimman jaa bihi min syarifin aw wadi'in, dan dia menerima perkara yang benar, nasihat-nasihat yang benar, nasihat-nasihat yang baik, walaupun yang menasihati dia itu orang rendahan, baik orang yang terhormat. Jadi dia dinasihati orang terhormat, mau menerima, dan dia juga mau menerima nasihat-nasihat dari orang yang secara ekonomi, secara derajat di bawah dia. Jadi dia mau menerima nasihat tentang kebaikan walaupun secara ekonomi yang menasihati dia di bawah dia. Dia mau mendengar itu. Ini ciri-ciri orang yang tawadhu, rendah hati. Wa minha mahabbatul fuqara wa mukhalatatuhum wa mujalasatuhum. Dan ciri-ciri berikutnya adalah dia senang cinta dengan orang fakir dan suka berbaur dengan orang fakir, dan juga dia suka duduk-duduk dengan orang fakir. Jadi tidak gengsi ya. Terkadang kan ada orang yang punya derajat tinggi, yang punya kekayaan yang tinggi, yang punya kehormatan yang tinggi, dia enggan berbaur, berkumpul dengan orang-orang fakir. Kemudian wa minha kamalul qiyami bi huquqil ikhwani hasbal imkani ma'asyukri man qama minhum bihaqqihi wa udri man qassara. Kemudian dia suka menunaikan kepentingan orang lain dengan sesempurna mungkin. Jadi dia punya simpati dengan orang lain, punya rasa kasihan dengan orang lain. Kemudian dia gampang berterima kasih dengan orang lain. Ketika dibantu, dia berterima kasih. Kemudian ketika orang lain mungkin lalai dengan hak-haknya, dia mudah untuk memaafkan, tidak memarahi atau tidak menjelekkan dia, seperti itu. Wa min amarati tasadduri wa min amarati takabburi mahabbatu tasadduri fil majalisi wal mahafil. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang sombong adalah dia selalu ingin menjadi pemimpin di setiap pertemuan dan di setiap majelis. Jadi dia pengennya jadi pemimpin. Kalau dalam sholat jamaah ya dia ingin jadi imam terus, tidak mau jadi makmum, seperti itu. Misalkan dia tidak jadi pemimpin, dia akan marah-marah, akan ngambek, dan sebagainya. Wa taqaddumu 'alal aqran wa tazkiyatun nafsi 'alaiha. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah dia selalu ingin unggul daripada teman-temannya. Kalau unggul dalam prestasi dengan rasa sifat tawadu, itu tidak masalah. Tapi ini unggul dalam hal prestasi ataupun yang lainnya, akan tetapi dengan niatan ingin menjatuhkan teman-temannya, ingin menjelekkan teman-temannya. Ini yang tidak boleh. Wa tazkiyatun nafsi wa thanau 'alaiha. Kemudian dia merasa suci, merasa paling benar. Kalau dalam hal ibadah dia merasa paling dekat dengan Allah, merasa paling
makbul doanya ini tidak boleh, dan selalu wathanau alaihi, dan selalu memuji dirinya. Kemudian watashadduki fil kalam, dia sering membual, besar mulut. Maksudnya adalah ketika dalam perkumpulan dia selalu ingin bicara terus, tidak mau mendengarkan rekan-rekannya, walaupun dia mendengarkan dengan rasa tidak menghargai ketika temannya berbicara. Dia seperti merendahkan, seperti itu. Wa tabajjuhu bil aba wal ikhtiyar. Kemudian tabajjuh itu selalu membanggakan tentang ayahnya dan menyombongkan kepada rekan-rekannya. Jadi mungkin ayahnya orang kaya, ayahnya secara ekonomi di atas ayah teman-temannya, lalu dia menyombongkan di antara rekan-rekannya. Kemudian watabakhturu fil masyah, dalam berjalan dia berlagak, dalam berjalan dengan membesarkan dada, dalam berjalan tidak seperti orang yang tawadu, seperti orang sombong. Watarkul wafa bihuquqil ikhwan ma'a matalabatihim bil huquq. Kemudian dia suka lalai, suka meninggalkan tentang kesetiaan terhadap teman-temannya. Kemudian akan tetapi dia suka menuntut teman-temannya supaya teman-temannya ini mengerjakan atau melakukan hak-hak dia. Jadi ini terbalik ya. Dia tidak mau menunaikan hak-hak temannya, akan tetapi teman-temannya oleh dia diharuskan, disuruh untuk menunaikan hak-hak dia. Kemudian di dalam kitab Sahihul Bukhari ada hadis tentang ancaman bagi orang yang sombong. Di nomor hadis 4918, wa bihi qala hadatsana Abu Nuaim hadatsana Sufyan an Ma'bad bin Khalid qala sami'tu Harithah bin Wahb al-Khuzai qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allahi la abarrahu ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbirin. Di sini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Lalu beliau memberitahu, kullu dha'ifin mutadha'if, yaitu setiap orang lemah kemudian direndahkan oleh orang lain. Jadi ada orang lemah direndahkan orang lain. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kemudian jikalau orang lemah itu dia meminta kepada Allah, menyebut nama Allah, bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa dia. Jadi kita hati-hati, jangan sampai orang lemah kita rendahkan, kita kucilkan, jangan sampai. Kalau dia berdoa untuk keburukan kita, kita yang akan kena imbasnya. Hati-hati. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kemudian Nabi bersabda lagi, maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Kemudian Nabi memberitahu, kullu untulin jawadin mustakbirin, yaitu setiap orang yang keras kepala, kasar, kemudian sombong. Jadi kita jauhkan sifat sombong, munculkan dalam diri kita sifat tawadu, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.